Oke, alhamdulillah. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang baik hati. Pada beberapa waktu kemarin kami sudah ulangan kedua. Kemudian materi yang terakhir kemarin adalah promosi, rotasi, demosi, dan PHK. Kami ingin menerangkan kaitannya dengan rekrutmen. Yang paling penting di sini nanti juga wawancara, ya. Materi untuk wawancara bagaimana? Itu harus kalian kuasai. Karena pada suatu saat nanti kalian wawancara, tahu apa yang dinilai. Jadi kalau seandainya kalian mau tes wawancara, maju tes wawancara, tapi tidak tahu apa yang merupakan kriteria penilaian wawancara, ya kalian akan nanti persiapannya akan kurang. Nah, sehingga kami ingin memberikan materi penilaian untuk wawancara. Ini mungkin tidak ada di buku manapun, tidak ada ini, kecuali ini kami ambil dari seorang psikolog, ya, psikotes maksud saya, ya untuk menguji tes wawancara karyawan, ya, baik karyawan swasta, BUMN, Persero, dan seterusnya. Jadi ini sangat penting sekali. Apabila kalian nanti ikut tes wawancara, kalian tahu apa-apa yang merupakan penilaian tes wawancara. Baik. Kemudian pertama yang merupakan tes penilaian wawancara adalah penampilan, ya. Jadi penampilan kalian harus betul-betul perfect, ya. Tidak harus baru pakaian itu. Tapi kalau memang harus dimasukkan, pakai lengan panjang silahkan, pakai ikat pinggang, ya. Ya pokoknya rapi gitu aja, ya, rapi. Mungkin tidak ada salahnya dikasih parfum, ya, pewangian walaupun sedikit, ya, tidak apa-apa itu. Kemudian yang kedua selain penampilan adalah kelakuan atau perilaku. Nah, di sini nanti kalian akan diuji pada saat kalian datang. Mungkin ada beberapa pewawancara yang sengaja membiarkan kalian untuk menunggu lebih lama. Apa yang kalian lakukan nanti terlihat. Ya, sebetulnya banyak sekali yang harus kami ceritakan dalam hal tes wawancara ini, tapi besok kalau sudah kita bisa ketemu langsung, ya. Ini bagus sekali untuk pembekalan kalian pada saat kalian nanti masuk kerja atau tes wawancara, ya. Itu yang kedua adalah kelakuan atau perilaku. Kemudian yang ketiga yaitu ketegasan atau kecakapan mengungkapkan. Yang pertama adalah, ya, 3A, kesempurnaan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Ya, kesempurnaan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada waktu kalian wawancara, mesti kan orang wawancara memberikan pertanyaan kepada kalian. Jangan sampai terulang-ulang. Gimana Bapak? Gimana Ibu? Coba diulangi sekali lagi. Jangan seperti itu, ya. Ya. Paling tidak kamu harus lebih fokus mendengarkan apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Kemudian yang 3B adalah kejelasan tentang latar belakang pribadi dan yang berhubungan dengan jalannya pekerjaan, ya. Kejelasan kejelasan tentang latar belakang pribadi dan yang berhubungan dengan jalannya pekerjaan. Ya, artinya bakat kalian bagaimana ini? Sesuai enggak dengan pekerjaan yang kalian masuki? Kalau tidak sesuai harus bagaimana? Itu nanti akan kami terangkan kemudian, ya. Itu 3B. Kemudian 3C yaitu pengetahuan tentang posisi dan kekuatan perusahaan. Setidaknya kalian sedikit-sedikit tahu tentang company, profil perusahaan yang kalian masuki. Sedikit-sedikit, produknya apa, kelebihannya apa, ya, kekurangannya janganlah, ya. Paling tidak pengetahuan tentang posisi kekuatan perusahaan ini produknya ini betul-betul bagus enggak, menguasai pasar enggak, segmentasinya kemana, gitu, ya. Itu yang 3C. 3D masih ketegasan atau kecakapan mengungkapkan, yaitu keleluasaan pengetahuan pelamar dalam menjawab, ya. Misalnya kalian ditanya, ya sepele-sepele aja, rumahnya di mana, alamatnya mana, rumahnya mana, gitu. Bisa kalian bisa katakan Pati, betul. Lebih spesifik desanya, misalnya di Semambir, betul, enggak apa-apa. Tapi itu lebih baik kalau kalian
menjawab secara detail. Saya rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 14 Pati. Nah, kali itu lebih detail itu daripada di Ngaros, di Pati dan seterusnya. Oke. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Apa yang kira-kira menjadi motivasi kalian untuk masuk kerja di situ? Ya. Ini juga merupakan penilaian. Ya. Yang kelima adalah pengetahuan akademis atau pengetahuan tentang dunia ilmu. Ini mestinya sesuai dengan kompetensi kalian atau latar belakang kalian pada waktu kalian sekolah. Jadi jurusannya apa? Mesti misalnya multimedia, ya harus tahu tentang masalah kemultimediaan. Ya. Misalnya TKR, kamu harus tahu, paham betul secara teoritis, secara praktek harus bisa menjelaskan. Itu pengetahuan akademik atau pengetahuan tentang dunia ilmu. Kemudian yang keenam adalah kedewasaan atau kestabilan mental. Ya, jangan terlihat kalian seperti anak kecil. Ya, ini kalian sudah bekerja, sudah mandiri, sudah matang jiwanya. Ya, jangan terlihat kalian menjadi manja. Ya, oke. Kemudian yang ketujuh adalah kesabaran. Ya, ini akan diuji juga. Biasanya wawancara ini sengaja untuk membiarkan kalian lebih lama lagi. Ya. Ya, jangan merasa gitu. Ya. Santai aja, kalau memang sengaja ditinggal enggak apa-apa, santai aja. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah keterlibatan pribadi dalam organisasi dan aktivitas lain. Saya ulangi, keterlibatan pribadi dalam organisasi dan aktivitas lain. Ini biasanya pada waktu kalian sekolah atau pada waktu kalian kuliah. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan pribadi di sekolah. Misalnya kamu ekstrakurikuler, ikut apa? Misalnya kamu ikut pramuka, ikut apa? Ikut apa enggak? Ya, kamu ikut OSIS enggak, dan seterusnya, ya. Oke, sementara itu 8 dulu, nanti akan kami terangkan kemudian. Saya lanjutkan minggu depan. Hari Sabtu, karena supaya tidak terlalu banyak untuk uploadnya, ya. Kalian bisa pelajari seperti biasa, kemudian setelah itu kalian bisa rangkum dan kalian WA hasil rangkuman itu kepada saya. Baik, anak-anakku semuanya, terima kasih. Ya, salam untuk orang tua kalian. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.